tema kita dalam minggu ini melayani dengan pengertian, pengetahuan, dan keahlian. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita memberikan pengertian kepada kita bahwa semua kecakapan, kemampuan, talenta, juga bakat, keterampilan yang ada dimiliki oleh manusia dari Allah asalnya. Karunia yang bermacam-macam itu Allah beri kepada manusia supaya tiap-tiap orang dapat mengembangkannya, bermanfaat bagi banyak orang untuk memuliakan Allah. Dengan kata lain, Tuhan memberi kepada setiap orang karunia yang berbeda-beda untuk dipakai bagi kebaikan, untuk melayani Tuhan dan sesama Tuhan dan sesama manusia seturut dengan rencana dan tujuan Tuhan. Waktu Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dipanggil oleh Tuhan, ia diberi kemampuan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berjalan di padang gurun yang tandus, memberikan penguatan kepada umat Israel, umat kepunyaan Allah. Selama 40 tahun berada di padang gurun, hingga saatnya mereka beranjak menuju tanah perjanjian di Kanaan. Dan salah satu tugas yang Allah percayakan kepada Musa adalah membuat kemah suci. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa saja benda-benda suci yang ada di dalamnya, juga segala perabotan yang harus ada di dalam kemah suci tersebut, Tuhan telah siapkan orang-orang khusus. Bukan Musa yang diberi karunia oleh Tuhan untuk membuat berbagai perabotan itu, perkakas-perkakas yang ada di dalam kemah suci. Karunia Allah berikan kepada Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Bezalel dia diberi pengertian, kecakapan, juga kemampuan di dalam segala macam karya seni untuk membuat rancangan yang indah. Dan ini orang dulu. Kalau dia menguasai, dia mengembangkannya, dia dapat mengerjakan, apalagi ada dalam pimpinan Roh Allah. Digambarkan di sini, ia mengerjakan dari emas, perak, perunggu, perabot, perkakas-perkakas yang ada untuk kemah suci. Juga dia mengasah batu permata yang akan ditata. Ia mengukir kayu dan segala macam karya seni yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan arsitek yang agung, yakni Allah sendiri. Dia sebagai pengrajin benda-benda seni, ia tidak bekerja sendiri. Tuhan memilih juga Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan. Dan tentu saja juga karunia yang dimiliki oleh Aholiab berbeda. Aholiab adalah perancang dan ahli tenun. Aholiab dapat dikatakan sebagai desain interior, sekaligus juga perancang untuk hal-hal yang mendatangkan keindahan, keserasian. Nah, dua orang ini dipercayakan tugas untuk merancang bangun kemah suci, juga perabotan di dalamnya seperti yang dikehendaki Allah. Mereka juga dibantu oleh beberapa orang yang telah ditunjuk, diangkat, dan dikaruniakan Tuhan Roh Allah, dan diberikan hikmat, pengetahuan dari Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kudus bagi pembangunan kemah suci. Mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui pemenuhan Roh Allah supaya waktu mereka bekerja, mereka dapat bekerja secara sempurna
sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Israel melalui Musa. Nah, jemaat Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, tidak hanya di dalam bidang kerohanian. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta, penatua diaken atau presbiter, badan pengurus kategorial di gereja. Kita dapat melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam berbagai bidang pekerjaan di mana saja, tak terbatas pada ruang dan waktu. Kalau kita seorang arsitek, dia punya perhitungan-perhitungan gambarnya jitu atau teknik sipil, dia akan melakukannya secara cermat. Itu juga dia sedang melayani. Seorang dokter di dalam menganalisa penyakit atau kesehatan seseorang. Seorang dosen, guru, pendidik, entah itu dia pendidik atau guru di PAUD, TK sampai dosen di kampus. Juga tentara, polisi, ASN, karyawan, karyawati swasta, termasuk juga tukang batu, tukang kayu, punya perhitungan sendiri. Termasuk juga sopir, lalu ojek yang mengendarai motor, dan apapun jenis usaha, pekerjaan, panggilan di tempat kita bekerja berusaha, sesungguhnya kita sedang memanfaatkan keahlian kita untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kita kepada sesama. Kalau itu mendatangkan kebaikan, tentu akan menjadi berkat. Kita dapat melayani sesama dan Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, di berbagai tempat, tidak hanya di gereja saja. Tidak terbatas pada ruang dan waktu. Di kantor pemerintah, di kantor swasta, di bank, di toko, di pasar, juga di kios, warung, di rumah sakit, di pengadilan, termasuk di jalan raya, di kebun, di bengkel, di bandara, di kota, di pedesaan, di asrama, di tempat kos, di rumah, di waktu pagi, siang maupun malam hari, kita dapat melayani sesama dan Tuhan lewat sikap kehidupan kita. Dan ada begitu banyak beragam karunia yang Allah berikan kepada setiap orang untuk tujuan masing-masing dan dipakai supaya saling melengkapi, bahkan supaya bisa bekerja sama seorang dengan yang lain. Tergambar bagaimana Bezalel, Aholiab, dan para tukang yang lain bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, menjadi persembahan terbaik bagi Tuhan. Bezalel dan Aholiab dalam mengerjakan kemah suci, mereka melibatkan semua orang yang telah Tuhan berikan berbagai keahlian, termasuk juga mengajar, membagikan pengetahuan yang ada pada mereka, meneruskan, kalau istilah sekarang bilang TOT. Jadi ilmu yang ada tidak diketahui oleh sendiri, tetapi bisa dibagikan oleh orang lain. Supaya orang lain juga turut terlibat dan diberdayakan, sehingga tugas pembangunan yang berat, yang mulia, yang mau dicapai berlangsung dengan baik dan sukses. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri, apalagi terhadap pembangunan rumah Tuhan. Kekasih Tuhan, benar ada banyak orang pandai, ahli di bidangnya. Tetapi apakah semua juga mau mempersembahkan yang terbaik? Kadang ada yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Ada banyak orang juga yang berilmu tapi tidak dituntun oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, sehingga apa yang dikerjakannya tidak bermanfaat bagi banyak orang dan tidak memuliakan Allah, bahkan mencelakai sesama. Ada banyak contoh orang menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang merugikan dan mencelakai sesama di dalam kehidupan ini.
Orang pintar yang menggunakan kepandaiannya untuk menipu, untuk berbuat jahat dan mencelakai sesamanya. Tetapi ada juga yang hanya mencari keuntungan diri sendiri dengan hal-hal yang nantinya merugikan keluarga rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, di masa seperti ini, pandemi COVID-19, di mana semua aktivitas serba terbatas. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, tidak saja masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, membuat orang juga ada yang stres, sehingga kesehatan rohaninya pun terganggu. Membuat seseorang tidak tahu mau bikin apa lagi dengan kenyataan. Pekerjaan yang dia tekuni mendatangkan hasil bagi keluarga ternyata tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini juga imun dan iman, kesehatan jasmani dan rohani merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan rohani sangat diperlukan supaya tidak mudah membuat orang menjadi stres. Nah, kalau sudah stres, maka imun tubuh menjadi turun. Walaupun makan makanan bergizi, minum vitamin yang mahal, kita butuh asupan makanan rohani untuk menyehatkan jiwa agar iman tetap kuat. Dengan cara rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan, terlebih melakukannya. Di masa sulit seperti ini, kita tidak hanya bisa mementingkan diri kita sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain dan perlu saling tolong-menolong, bekerja sama di dalam segala bidang kehidupan. Ingat, setiap orang Kristen yang tidak menggunakan pengertian, pengetahuan, dan keahlian yang telah dianugerahkan Roh Allah bagi dirinya untuk terlibat di dalam pembangunan pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilan kita dan memberdayakan sesama bagi kesejahteraan hidup. Itu artinya dia berdosa kepada Allah sebagai pemberi kehidupan dan sebagai arsitek yang agung di dalam dunia ini. Amin.